Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat. Kembali lagi di channel Bedo Programming bersama saya Alvin Fau. Dan di seri kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses update data dengan Eloquent menggunakan framework Laravel di project yang kita buat sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat fungsi simpan data, fungsi create, fungsi select, dan kemudian fungsi delete kita sudah buat dan menggunakan Eloquent pada Laravel. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi hapus. Fungsi edit maksud saya. Fungsi edit supaya nanti data yang kita inputkan di dalam database itu bisa kita manipulasi ya, bisa kita rubah kembali. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan ikuti step-step untuk proses pengkodingan di video kali ini. Dan tentunya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan disupport terus channel ini dengan bantuan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau pemberitahuan terbaru ketika ada materi yang saya upload di channel ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, kita lihat dulu atau kita perhatikan tombol edit yang sudah kita buat pada view barang ya. Di sini ada satu tombol edit. Nah, sekarang di sini kita akan buat URL-nya. Ya, kita akan fungsikan ini. Kita pergi ke bagian view barang. Oke, di sini kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita akan buat seperti ini, admin barang / edit, dan kemudian kita edit berdasarkan apa ya, kita edit itu berdasarkan variabel x item sama dengan id. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya kita mau mengedit datanya, maka kita akan edit berdasarkan id ya. Nah, ini satu variabel yang x item ini merupakan satu variabel yang kita deklarasikan di atas untuk membaca atau untuk menampung data, gitu ya, menampung data yang ada dalam tabel barang. Dan kemudian variabel ini kita akan panggil untuk menampilkan data-data tersebut yang ada di dalam database kita. Nah, di sini ada x item. Inilah variabel yang dari atas ya. Kemudian x item ini akan menyimpan satu nilai nanti, yaitu ID dari masing-masing barang. Gitu. Oke, kita simpan. Coba kita refresh dulu di browser. Oke, kita lihat. Oke, nah sekarang lihat ada di sini edit 6, gitu ya. Barang edit 6. Oke, di sini kita harus buat slash-nya terlebih dahulu, edit 6. Kita refresh lagi. Oke, nah kalau misalnya seperti ini, sebenarnya kita sudah berhasil memanggil atau membaca datanya ya, membaca ID-nya ya, sehingga tampil dilihat bagian pojok kiri bawah. Ini ada 6 ya, barang edit 6. Berarti kita sudah berhasil membaca datanya atau membaca ID-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat root-nya. Root-nya kita akan buat di bagian atau di file web.php. Sini kita buat root get ya. Kita akan ambil barang /edit, kemudian kita edit berdasarkan apa ya, tetap juga berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Kemudian kita buat atau kita panggil controllernya ya, kita panggil controllernya. Sini kita buat barang controller, kemudian edit barang, edit barang. Oke.
Jadi kita buat controllernya sudah, barang edit berdasarkan ID. Kemudian kita akan buat uh, metodenya di dalam barang controller, yaitu edit barang. Nah, sekarang kita akan buat satu metode, ya. Kita akan buat satu metode, hanya public function edit barang. Kita mau mengedit berdasarkan apa? Oke, kita edit berdasarkan ID. Ya, kita akan edit berdasarkan ID barang. Kemudian sama seperti yang kita buat sebelumnya, kita buat variabel lagi. Sini barang, sama dengan kita panggil model barangnya. Oke, model barang kita cari, ya, kita cari berdasarkan ID. Tuh. Kemudian setelah kita dapatkan nanti datanya, kemudian kita tampilkan ke dalam form edit. Ya, berarti di sini kita buat return view, ya, return view. Kemudian barang edit. Jadi kita masukkan nilainya ke dalam array. Barang itu sama dengan variabel barang. Oke, ini seharusnya table, ya. Table barang sama dengan barang. Nah, ini kita rubah. Ini seharusnya view-nya, ya. Jadi di sini admin barang view edit barang. View edit barang. Oke, ini nama tabelnya. Kemudian ini variabel dari atas. Jadi nanti kita akan cari, maksudnya ini kita mau mencari data, ya, berdasarkan ID dari tabel barang. Kemudian nanti kita akan passing datanya, atau kita kirimkan datanya ke dalam file view edit barang.blade.php. Jadi perlu kita buat ini, file ini, ya. Kita buat filenya. Oke, kita akan buat filenya, new file. Sini view edit barang.blade.php. Oke. Nah, setelah kita buat filenya, oke, kita tinggal buka file input, ya, view barang input ini. Kita tinggal copy paste aja, karena nanti formnya sama, nggak ada yang beda. Kita copy pastekan, kemudian kita arahkan ke sini, ke view edit barang. Kita pastekan di sini. Oke, ini kita close aja. Nah, kita edit dulu. New form edit barang. Form edit data barang. Oke, ini saya rubah semuanya. Nah, kemudian
di sini kita perhatikan ada action, di sini action. Nah, di sini kita akan buat URL-nya nanti, actionnya diarahkan kemana. Nah, jadi di sini saya buat slash barang slash update. Saya akan update berdasarkan apa? Berdasarkan ID, gitu ya. Saya akan buat berdasarkan ID. X items sama dengan ID. Oke ya, kita perhatikan di sini metodenya post. Oke. Nah, jadi ini kita rubah, tapi bukan ini ya, bukan X item, tapi barang. Nah, berarti kita akan tampilkan barangnya itu berdasarkan ID sesuai dengan yang kita buat tadi di sini. Dan kita akan passing ke sini. Nah, kemudian sini untuk proses update-nya saya akan coba gunakan ya metode yang namanya put, gitu ya. Ini metode field, saya gunakan put. Nah, kemudian di kode barang, di kode barang di sini coba kita tampilkan dulu. Kemudian di sini kita buat value-nya. Ya, kita buat value-nya, kita buat dolar barang atau variabel barang sama dengan ID kode barang. Oke, kita lihat dulu di database kita. Filenya kemarin apa kita buat biar tidak salah. Oke, kita buka dulu database-nya. Kita lihat tabel barang. Oke, berarti kode barang. Oke ya, berarti KD barang. Sini kita buat barang seperti ini. Lalu jangan lupa kita buka kurung kerawal. Sini 2 kali dan di depannya juga 2 kali. Oke, nah setelah kita buat seperti ini, coba kita lihat di browser. Nah, kita lihat di browser kita dulu. Root edit. Oke, tadi edit sudah kita buat. Edit berdasarkan ID. View edit. X item barang edit. Oke. Kemudian barang controller edit barang controller edit barang, view admin barang, view edit barang. Oke, kita lihat dulu direktorinya sudah benar atau belum. Admin barang. Oke, admin barang, kemudian view edit barang.
ya. Kita buat di sini view edit barang, berarti kita panggil nama filenya dari sini. Oke, coba kita lihat dulu, refresh. Oke, kita edit. Oke, ini ada satu variabel, katanya variabel barang tidak ditemukan. Nah, berarti variabel barang di file edit, gitu ya. View edit barang. Oke, berarti dia di sini. File barangnya tadi. Oke, di sini ya. Oke, coba kita rubah X items. Oke, kita perhatikan dulu rootnya tadi apa kita buat di sini. Oke, get ya. Berarti sudah benar. Karena kita mau mengambil datanya dulu. Oke, X item tidak ditemukan. Oke, coba kita lihat lagi di sini di barang controller, edit barang, passing datanya. Oke, seharusnya sini kita buat ambil barang, gitu ya. Ambil barang. Di sini kita buat di file edit, karena ini merupakan variabel. Ini variabel dalam array yang menampung nanti setiap data yang ada di dalam tabel barang. Dan ini variabel sudah ada di dalamnya itu model barang. Sedangkan di model barang ini sudah kita panggil di sini tabel barangnya sudah kita deklarasikan di sini. Oke, kita coba ambil barang. Di sini juga kita coba ambil barang. Oke, coba kita refresh. Kita lihat apakah datanya sudah bisa tampil. Oke, kita edit. Oke ya. Oke, ini ada yang salah. Oke, ini kode barangnya tampil di sini. Hanya saja ini semua struktur CSS-nya ini belum terpanggil semua, ini ada yang salah nih. Jadi kita perbaiki dulu. Tapi kalau datanya sudah terpanggil ya, datanya sudah terpanggil. Nah, berarti di view barang, oke, di sini kita buat admin. Kemudian di bagian view, di controller, sini kita buat admin. Oke, kita coba refresh. Kita coba edit lagi. Oke, data masih tetap ada. Oke, kita hapus aja untuk editnya. Kemudian kita coba lihat di bagian atas. Form edit barang, judul, admin, sidebar. Oke, ini sudah benar. Kemudian di dalam controllernya, oke, coba kita buat di sini admin barang, view edit barang. Kita refresh lagi.
Oke, nanti untuk proses pemanggilan CSS nanti kita perbaiki setelah proses editnya sudah bisa kita lakukan. Nah, kita tinggalkan aja dulu ini. Nah, sekarang coba kita edit datanya. Ya, kita klik salah satu edit di sini. Kita edit. Oke, nah kita lihat datanya. Oke, nah datanya sudah masuk di sini, ya, datanya sudah masuk atau sudah tampil datanya. Nah, untuk bagian-bagian yang lain seperti nama barang, satuan, jenis barang, harga, stok, dan deskripsi kita isikan sesuai dengan fieldnya masing-masing. Nah, lihat di sini ada nama barang, satuan, jenis, harga, stok, deskripsi. Seperti di sini di bagian view edit barang. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti yang ini, kita copy paste aja, kita letakkan di sini. Ini nama barang, kita buat value sama dengan kita buat di sini nama barang, kemudian satuan, di sini kita tambahkan value, kemudian satuan. Kemudian di sini kita tambahkan value-nya lagi. Sini kita buat jenis. Kemudian kita buat value-nya lagi. Sini kita buat harga. Kemudian kita buat value-nya lagi di sini untuk bagian stok. Sini kita rubah jadi stok. Dan kemudian yang terakhir yaitu deskripsi, ya. Yang terakhir yaitu deskripsi. Nah, untuk deskripsinya kita letakkan di sini. Ya, tidak perlu dibuat value deskripsi. Oke, kita simpan, kita lihat di browser, ya. Kita back dulu, kita refresh, kita lihat apakah data ini nanti bisa tampil ke form editnya. Kita klik edit. Oke, ID 9, kita lihat. Oke, nah ini semua datanya sudah tampil di sini, satuannya belum kelihatan. Kayak belum tampil datanya satuan. Oke. Oke, tadi lupa kita isikan value-nya. Ya, di sini kita buat value. Oke, ini kita copy dulu. Ya, kita cut dulu. Sini kita buat value, kita pastekan. Oke, kita refresh lagi, kita lihat apakah datanya tampil. Oke ya, sekarang ini sudah tampil. Kita lihat dulu datanya sebenarnya yang ada di dalam database itu apa. Oke, ini kebetulan sama ya, kode, nama, satuan. Jadi ketika kita lihat di sini juga sama semuanya. Nah, ini satu elemen yang perlu kita nonaktifkan yaitu kode barang. Ya, kode barang supaya tidak bisa diedit, ya. Read only. Nah, kita buat aja read only. Oke ya, kalau ini tidak bisa diketik lagi ya, atau tidak bisa diedit. Nah, jadi yang bisa kita edit itu hanya nama barang dan elemen lainnya. Nah, selanjutnya kita akan rubah di bagian tombol ini. Jadi kita rubah tombol simpannya, kita rubah menjadi update data. Oke, kita refresh.
Oke, sudah. Atau kita buat aja di sini edit data gitu ya. Kita edit data. Oke ya, sudah berubah. Kemudian di bagian atas ya, di bagian atas form editnya ini tadi ya, di sini ada actionnya ya. Tadi metodenya kita buat di sini post, kemudian actionnya juga harus kita buat. Seperti di sini kita buat barang slash update ya. Kemudian kita update-nya itu berdasarkan apa? Oke, kita akan update berdasarkan ID gitu ya. Dolar ambil barang ini saya ambil dari controller ya, dari controller yang ini. Kemudian ini sama dengan ID ya, sama dengan ID, metodenya post. Nah, setelah kita buat seperti ini ya, kita tinggal membuat sebuah root gitu ya. Kita buat sebuah root di dalam file web.php. Oke, di sini kita buat admin barang update. Oke ya. Seperti kita buat di sini. Di dalam rootnya kita copy paste aja. Oke, ini saya copy aja di bawahnya. Sini saya buat. Oke, saya ambil lagi dari sini tadi. Saya copy controllernya, root ini saya pastikan di sini. Oke, saya akan edit berdasarkan ID gitu ya. Di sini kita buat ID. Di sini kita buat metodenya simpan edit. Simpan edit data. Oke ya, kita buat metodenya simpan edit data. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat metodenya. Ya, kita tinggal membuat metodenya. Di dalam controller, yaitu simpan edit data. Sini kita buat public function simpan edit data. Kemudian kita request ID-nya $ID, request, kemudian $request. Kemudian ini kita akan buat validasi ya. Jadi nanti sebelum disimpan, apabila nanti ada yang kosong datanya atau elemen formnya ini masih kosong, ketika kita mau update tidak akan pernah tersimpan gitu ya. Nah, kita ambil aja dari atas ini validasi. Nanti ini ada validasi di sini. Untuk simpan kemarin sudah pernah juga kita buat. Oke, ini kita copy aja. Ya, kita copy, kita letakkan di metode simpan edit datanya tadi. Kemudian di sini kita buat satu fungsi lagi di sini. Oke, kita buat di sini $barang
sama dengan kita panggil modelnya. Modelnya di sini tadi ada, kita buat model. Ini ya model barang, kita panggil di model barang, kita cari berdasarkan ID, find by ID. Oke. Kemudian kita sesuaikan semua filenya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dolar nama barang ya sama dengan nama barang, kemudian sama dengan dolar request sama dengan nama barang titik koma. Oke, ini kita copy paste aja. Oke, ini kita buat barang ya, bukan nama barang tapi barang. Oke, ini kita copy aja. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, nah ini kita ganti. Kita lihat filenya. Berarti satuan jenis harga stok ya. Satuan jenis harga stok deskripsi. Oke, kita lihat dulu di form edit nama-namanya apa aja kita buat. Ini kode barang, nama barang, kita lihat lagi di sini di bagian controllernya. Oke, di sini kita buat nama barang sesuaikan dengan name yang ada di dalam form edit gitu ya. Ini ada name, kemudian satuan. Kalau satuannya kita buat di sini satuan, kemudian jenis, kemudian harga, kemudian di sini stok, dan kemudian deskripsi. Oke, kita lihat dulu stok dan deskripsi. Oke, sudah benar. Setelah kita buat fungsi requestnya tadi, kemudian kita buat di sini dolar barang, kemudian kita gunakan fungsi save pada Laravel, dan kemudian kita redirect gitu ya. Kita redirect ke sini, kita copy aja, kita pastikan kemari. Oke, nah sekarang coba kita simpan atau coba kita update, apakah datanya nanti bisa terupdate atau bisa berubah. Ini saya akan rubah ayam goreng, saya edit. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini ada yang salah di bagian edit. Nah, ini seharusnya kita gunakan metode put ya. Kita gunakan put di sini. Sebenarnya bisa kita gunakan juga yang namanya post ya. Itu sama aja sebenarnya.
Tapi ini saya mau coba fungsi putnya dulu. Kita update, continue. Oke, nah sekarang sudah berubah datanya. Lihat, ini datanya sudah berubah. Ini saya edit lagi. Oke, misalnya ini satuannya lusin atau bungkus ya. Bungkus. Oke, kita edit. Oke, nah sekarang ini sudah berubah. Saya mau rubah harganya misalnya. Jenis barang misalnya elektronik, kemudian harganya 45.000. Jenis barangnya makanan, kemudian harganya misalnya 45.000, stoknya misalnya 300. Keterangannya sarapan pagi. Oke, kita edit. Oke, ya. Sekarang datanya sudah tampil semua. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan form edit ya, untuk mengedit data di dalam Laravel dan menggunakan Eloquent. Jika ada yang kurang paham nanti atau yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar, atau bisa juga ditanyakan langsung sama saya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.